Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyaksikan orang-orang yang memusuhi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang menyelisihi dakwah Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj yang hak. Saat ini mereka seperti sudah kehabisan cara. Mereka kalang kabut, kocar kacir menghadapi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Mereka selalu menunggu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Apabila ada kesalahan yang dilakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, mereka akan memanfaatkan sebaik mungkin kesalahan tersebut. Seandainya ada celah sedikit saja yang bisa mereka manfaatkan, maka akan mereka manfaatkan semaksimal mungkin untuk meruntuhkan dakwah yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Jadi kalau dianalogikan seperti sebuah tempat air, wadah air, seandainya ada kebocoran sekecil apapun, maka mereka akan berusaha bagaimana agar bisa dibenarkan untuk memecahkan wadah tersebut dengan mengatakan wadah tersebut tidak layak pakai karena bocor. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan kesalahan, tidak mendapatkan ketergelinciran dari para pendakwah terutama, maka mereka akan membuat makar, membuat fitnah-fitnah apapun bentuknya, termasuk membuat konten-konten untuk memfitnah dakwah yang mulia ini. Tolong jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang maulid, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang ziarah kubur, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang dengan jujur orang yang jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi. Banyak kita temui konten-konten rekayasa mereka, seolah-olah pihak Wahabi sebagai pelaku kezoliman dan mereka pihak yang terzolimi. Pihak Wahabi itu yang bodoh dan mereka yang pintar. Pihak Wahabi yang buta akan bahasa Arab, mereka yang pintar bahasa Arab. Pihak Wahabi yang sesat dan mereka yang lurus. Intinya apapun akan mereka lakukan asal bisa membendung dakwah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Padahal kalau mau jujur, menyaksikan realita yang terjadi, mereka akan menemukan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi yang benar-benar merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam. Dan mereka yang saat ini disebut dengan Salafi Wahabi, dahulunya sebagian dari mereka sama seperti kelompok yang dikatakan mayoritas pada saat ini. Mereka dulu juga mengerjakan yasinan, mengerjakan tahlilan, mengerjakan maulid, Isra Mi'raj, marhaban, dan lain sebagainya. Bahkan lebih parah, mereka dulu juga merokok, berjudi, mabuk, hobi bermusik, berjoget-joget, bernyanyi. Kemudian meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menutup aurat, dan tidak menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang muslim. Dan dengan keadaan mereka yang seperti itu, dahulunya mereka juga membenci orang-orang yang tidak seperti mereka. Mereka juga memberikan sebutan dengan sebutan yang macam-macam terhadap orang-orang yang mengikuti dakwah yang hak. Mereka menyebut dengan Islam yang aneh, aliran nyeleneh, orang Wahabi yang anti solawat, anti tahlil, anti ziarah kubur, anti yasin, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal agama ini dengan baik, maka mereka sadar bahwa apa yang mereka fahami, apa yang mereka lakukan dahulu adalah karena kejahilan dan karena terprovokasi oleh orang-orang yang jahil. Bahkan sebagian mereka ada yang pada saat ini dijauhi oleh keluarga mereka sendiri
karena mengikuti faham yang disebut Salafi Wahabi, yang mereka nilai itu tidak umum, ekstrim, eksklusif. Padahal keluarga yang menjauhi mereka, yang tidak menyukai mereka pada saat ini, mereka juga jauh dari agama, tidak sholat, tidak menutup aurat, masih merokok, berjudi dan sebagainya. Akan tetapi itulah resiko. Resiko menjadi seorang muslim yang berusaha untuk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang-orang yang mengikuti syariat Islam pasti tidak disenangi oleh syaitan. Dan syaitan membisikkan ke dada-dada manusia untuk membenci orang yang mengikuti, yang beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, yang tidak menyelisihi mereka. Dan kemudian syaitan pun masuk melalui pintu-pintu kejahilan, sehingga orang-orang yang jahil, mereka akan semakin memperturutkan hawa nafsu dan sulit untuk memahami dan menerima kebenaran. Kalaupun dijelaskan tentang kebenaran, syaitan akan membolak-balikkan pemikiran mereka, sehingga tetap salah di dalam memahami apa yang didakwahkan para da'i untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Qul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman. Artinya, meminta agar difahamkan terhadap ilmu yang didapat. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Karena kalau tidak faham, sebanyak apapun literatur keilmuan, kalau salah di dalam memahami, dia tidak akan menumbuhkan kecuali kerusakan. Seperti orang-orang yang mereka menganut ajaran-ajaran yang sesat, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, kemudahan untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu, sehingga kita bisa meniti jalan para salafus soleh di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan beda. Ketika kita melarang, Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Ahlul Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah bilang Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i, nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Ahlul Bidah? Oh, ini Ahlus Sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajibnya Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan Maulid. Paham nih? Banyak Ahlul Bidah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah, nggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan nggak ada contohnya. Nggak ada contoh. Nggak ada. Dilihat dimanapun nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah melakukan. Tanya kepada kiainya, mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu harus terus kita ucapkan.
Tapi begitulah jawabannya dari ahlul bidah.